Hai semuanya, kami dari kelas 2A dan 4 Akuntansi Keuangan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang terdiri dari Nadia Alfianingsih dengan NPM 7342317, Vivi Meliana Arifin dengan NPM 7342331, dan Citra Lestari dengan NPM 7342332 akan membahas mengenai System Application and Product atau SAP. Langsung saja kita masuk ke pengertian dari SAP. SAP adalah perangkat lunak ERP yang digunakan untuk mengelola proses bisnis dalam satu sistem terintegrasi, seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, logistik, penjualan, dan lain-lain. Yang digunakan juga sebagai alat untuk membantu manajemen perusahaan, perencanaan, hingga melakukan operasionalnya secara lebih efektif dan efisien. Lalu tujuan dari SAP yaitu yang pertama, menyatukan seluruh proses bisnis dalam satu sistem. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, menghindari duplikasi dan inkonsistensi data. Selanjutnya ada modul-modul utama dalam SAP. Yang pertama itu ada Financial Accounting, berfungsi untuk pengelolaan transaksi keuangan. Kedua ada Controlling, sebagai analisis biaya dan pengendalian manajemen. Yang ketiga ada Materials Management, sebagai pengadaan, inventory, dan vendor. Yang keempat ada Plant Maintenance, sebagai pemeliharaan aset perusahaan. Kemudian yang kelima itu ada Sales and Distribution, sebagai proses order penjualan dan pengiriman. Lalu keenam ada Production Planning, sebagai perencanaan dan kontrol produksi. Yang ketujuh ada Human Capital Management, sebagai pengelolaan SDM. Dan yang terakhir ada Warehouse Management, sebagai manajemen gudang. Terdapat data dalam SAP ada dua. Yang pertama itu ada master data, yaitu data jangka panjang, tidak sering berubah. Contohnya itu seperti data karyawan, data material, data vendor, dan data customer. Yang kedua ada transaction data, yaitu data dari proses bisnis. Contohnya itu seperti invoice, purchase order, dan sales order. Oke, selanjutnya yaitu transaction code. Transaction code ini merupakan kode pendek untuk membuka transaksi secara cepat. Nah, di sini ada 6 kode, yaitu yang pertama untuk input jurnal keuangan, lalu yang kedua MM01 itu untuk membuat material master, lalu yang ketiga ME21N itu untuk membuat purchase order, lalu yang keempat VA01 itu untuk membuat sales order, lalu yang kelima SE38 untuk menjalankan program ABAP. Nah, yang terakhir SE11 itu data dictionary. Nah, apa sih manfaat dari menggunakan SAP itu? Nah, di sini ada 5 manfaat, yaitu yang pertama proses bisnis terintegrasi dan otomatisasi, lalu yang kedua data real time dan pelaporan akurat, lalu yang ketiga standarisasi proses global, yang keempat kepatuhan terhadap regulasi, lalu yang kelima pengurangan kesalahan manual. Nah, berikut ini adalah contoh dari aplikasi SAP. Teman-teman semua bisa dilihat. Di sini kita memasukkan nomor klien dan nomor username dan password kita. Lalu setelah memasukkan itu, bisa langsung masuk ke menu dari SAP. Sekian penjelasan kami mengenai System Application and Product. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan salam sejahtera. See you!